Perang Rusia dan Ukraina belum berakhir, Cina dan Amerika diambang perang mengerikan. Perang di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina hingga kini masih terus berlangsung setelah Moskow menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Di tengah kekhawatiran perang tersebut bakal meluas menjadi perang dunia ketiga, kini Amerika dan Cina juga diambang perang yang mengerikan. Dialog antara Washington dan Beijing telah menghilang, sementara lebih banyak kapal, pesawat, dan kapal selam memadati pinggiran Cina. Diketahui Amerika Serikat atau AS dan Cina bersitegang karena klaim Beijing atas Laut Cina Selatan dan beberapa wilayah yang disengketakan. Meski AS tidak terlibat langsung dalam sengketa itu, namun Amerika secara vokal menolak klaim Cina. Ketika hubungan AS-Cina memburuk tajam pada tahun 2020, Beijing khawatir AS sedang mempersiapkan serangan ke Kepulauan Spratly yang diperebutkan. Taruhannya lebih tinggi karena masing-masing pihak menganggap pihak lain memiliki niat buruk, kata seorang pakar kebijakan luar negeri Amerika dikutip sosok.id dari China Morning Post pada Senin 30 Mei 2022. Washington dengan tegas menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan, meningkatkan patroli udara dan lautnya, dan memerintahkan konsulat Cina di Houston untuk tutup. Sebagai tanggapan, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLI meningkatkan status kesiapannya dan memobilisasi latihan skala besar. Krisis akhirnya dapat dihindari. Namun para ahli, mantan pejabat AS, dan laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi resiko salah tafsir terbesar atau tabrakan udara dan atau laut yang tidak disengaja yang lepas kendali sejak 2001. Ketika pilot Cina Wang Wei tewas dan pesawat mata-mata EP-3AS dipaksa turun di atas Pulau Hainan. Resiko eskalasi secara signifikan lebih tinggi daripada tahun 2021, kata Amanda Hosayo, analis internasional krisis grup dan penulis Ricky Capsation, memperkuat manajemen krisis AS Cina yang dirilis pada bulan ini. Taruhannya juga lebih besar sekarang mengingat langkah besar ekonomi, politik, dan militer yang telah dibuat Cina dan gaung global yang bahkan disebabkan oleh tindakan rutin Cina. Dan sementara kemungkinan perang yang tidak diinginkan tetap kecil, resikonya meningkat karena komunikasi dan manajemen krisis terputus-putus, pagar pembatas menghilang, dan lebih banyak kapal, pesawat, dan kapal selam memenuhi pinggiran Cina. Kedua kekuatan nuklir juga semakin membingkai perjuangan kompetitif mereka sebagai kontes antara demokrasi dan otoritarianisme, membuatnya jauh lebih sulit untuk dikompromikan. Taruhannya lebih tinggi karena masing-masing pihak menganggap pihak lain memiliki niat buruk, kata Michael Green, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategi dan Internasional atau CSIS. Akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk mundur, kata Green. Direktur Asia Dewan Keamanan Nasional selama pemerintahan George W. Bush menambahkan bahwa dia memperkirakan semacam krisis dalam 3 hingga 5 tahun.